Shalom, saya Pendeta Henry Dunan Sirait berjumpa kembali dengan saudara sekalian dalam program kita dari rumah ke rumah. Ya, dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita dari rumah ke rumah, masih dalam topik yang besar tentang menjadi pribadi yang seimbang. Perlunya keseimbangan di dalam kehidupan kita sebagaimana ditetapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah membahas 5 hal tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang seimbang. Kita sudah berbicara tentang pergi dan datang, kita sudah membahas tentang mesbah dan mimbar, kita sudah membahas take and give, memberi dan menerima, kita sudah membahas tertawa dan menangis, karunia dan karakter. Maka kali ini kita berbicara tentang keras dan lembut. Ada keras, ada lembut. Ini penting, saudara. Ini yang keenam. Keras dan lembut ini diciptakan Tuhan begitu rupa. Bahkan di dalam tubuh kita bisa melihat bagaimana Tuhan menciptakan tubuh kita dengan desain yang luar biasa. Ada yang keras, ada yang lembut. Ada tulang-tulang, ada daging yang lunak, bahkan ada saraf. Dari yang diciptakan Tuhan, antara keras dan lembut ini terbangunlah tubuh kita. Kalau lembut saja, kita tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, kita hanya tergeletak dan hanya seonggok daging. Tapi kalau keras saja, kita hanya rangka. Tapi itulah konstruksi yang dibangun Tuhan. Bahkan meniru tubuh ini semua konstruksi-konstruksi lain, rumah dan bangunan-bangunan lain, semua meniru kepada struktur anatomi tubuh manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan ini. Saudara, kehidupan ini juga terdiri dari keras dan lembut. Di dalam kepribadian kita juga harus ada keras dan lembut. Kita bisa tahu bagaimana pentingnya sebuah kekerasan dalam arti keras, tegas, jelas, dan bagaimana sebuah kelembutan, kelemah lembutan. Karakter kita juga harus seperti itu, ada keras dan ada lembut. Saudara, orang yang berhasil adalah orang yang keras terhadap dirinya sendiri, tegas terhadap dirinya sendiri, tapi lembut terhadap pribadi lain, orang lain. Orang yang lembut terhadap dirinya dan keras terhadap orang lain justru akan gagal, dianggap kejam dan bengis. Tapi kita keras terhadap diri kita sendiri. Keras berbicara tentang disiplin, sementara lembut berbicara tentang kasih. Jadi keras dan lembut adalah disiplin dan kasih. Tidak ada disiplin yang tidak keras, tidak ada disiplin yang tidak tegas. Justru di dalam ketegasan, kekerasan itulah berhasilnya sebuah disiplin. Tetapi lembut juga tidak ada tanpa kasih. Orang yang berkata, oh dia lembut tapi tidak mengasihi. Ini bukan berbicara tentang lemah gemulai. Ini bukan berbicara tentang kemayu. Tapi ini berbicara tentang kelembutan hati. Nah, saudara, dalam topik keras dan lembut, disiplin dan kasih ini, kita bisa melihat bagaimana di dalam keseimbangan antara keras dan lembut, disiplin dan kasih membuat satu pribadi berhasil. Ayah yang berhasil adalah ayah yang di dalam rumah tangga menerapkan keduanya. Ada suami-suami yang keras sekali terhadap istrinya, tapi lembut sekali terhadap orang-orang lain. Terhadap istri dia keras, tegas, seolah-olah penuh disiplin dan peraturan-peraturan, tapi terhadap wanita lain lembutnya bukan main. Saudara, itu alamat kehancuran. Saya tidak berkata bahwa terhadap perempuan lain keras, tidak. Tetapi betul bahwa di dalam rumah harus ada disiplin. Suami yang berhasil tegas di dalam rumah, tapi lembut terhadap anak-anak, lembut terhadap istri. Terhadap anak juga harus begitu. Sebab apabila rumah tangga tidak dibangun di atas disiplin dan kasih keras dan kelembutan, rumah tangga menjadi rumah gampangan. Saya selalu mengatakan kepada jemaat, kepada anak-anak binaan, bahwa keluarga harus dibangun dengan disiplin, pengajaran, kasih, dan kelembutan. Sebab anak juga harus diberi ketegasan. Anak yang tidak ditegasi dari masa kecilnya akan besar termanja-manja. Tetapi kalau dia dari kecil sudah dibangun di atas disiplin dan diterapkan dalam kasih dan kelemah lembutan, maka dia akan menjadi seimbang. Sebab anak yang dibangun dengan disiplin yang lemah,
Tapi kasih sayang tinggi akan menjadi anak-anak manja. Tapi anak-anak yang dibangun di atas disiplin yang tinggi, kasih sayang yang rendah, anak-anak menjadi anak-anak pemberontak. Anak-anak yang dibangun di atas disiplin yang rendah, kasih sayang yang rendah, anak menjadi gampangan, tidak ada aturan. Dia akan menjadi orang-orang yang hidup sesuka-sukanya. Tapi anak-anak dalam rumah tangga yang dibangun dengan disiplin yang tinggi, kasih sayang yang tinggi, dia akan menjadi anak-anak ilahi. Dia akan menjadi anak-anak yang menggambarkan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemuliaan Kristus. Dia akan berhasil dalam hidupnya. Saya ulang lagi. Anak-anak yang dibangun di atas disiplin yang rendah, kasih sayang yang rendah, menjadi anak-anak gampangan. Anak-anak yang dibangun di atas disiplin yang rendah, kasih sayang yang tinggi, menjadikan anak-anak manja. Tapi anak yang dibesarkan dengan disiplin tinggi, kasih sayang rendah, menjadikan anak-anak pemberontak, pembangkang. Tapi keluarga, anak yang dibangun di atas disiplin yang tinggi, kasih sayang yang tinggi, menjadikan anak-anak rohani, anak-anak ilahi, keturunan ilahi yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, ini penting sekali kita terapkan menjadi satu keseimbangan di dalam kehidupan kita, baik terhadap diri kita sendiri. Tuhan Yesus juga menerapkan hal itu. Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat keras, tegas. Dia menghardik orang-orang Farisi. Dia menghardik ahli-ahli Taurat. Dia menghardik setan dan tidak ada satu celah ruang tempat waktu yang diizinkannya untuk kemunafikan. Dia langsung membantah, bahkan berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak." Tetapi terhadap orang-orang lemah, janda-janda miskin, anak yatim piatu, orang-orang berdosa yang lemah, yang tidak bisa keluar dari jerat-jerat dosa tanpa kehadiran juru selamat, yakni dirinya sendiri, ia berlaku lemah lembut. Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 cukup jelas Tuhan Yesus berkata, "Marilah datang kepadaku, semua kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepada kamu. Belajarlah kepadaku, pikullah kuk yang kupasang." Betapa lembutnya dia. Sekali waktu dia pernah tegas terhadap seorang perempuan Sirofenisia, hendak menguji iman dari perempuan itu. Dia berkata tidak patut memberikan roti yang semestinya diberi kepada anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi begitu ibu itu imannya naik dan berkata, "Guru, Tuhan, patutlah anjing itu mendapat remah-remah." Dan langsung Tuhan Yesus iba dan berbelas kasihan. Dia penuh dengan kelembutan. Jadi kita perlu tegas dalam hal ini. Terhadap orang-orang yang selalu ingin membeberkan Yesus supaya cepat ditangkap dan semua perbuatan-perbuatan baiknya, dia selalu keras berkata, "Jangan beritahukan hal ini. Jangan sampaikan kepada khalayak ramai tentang ini." Jadi ia keras kepada orang-orang yang munafik, kepada orang-orang Farisi, tapi ia juga lembut terhadap orang-orang berdosa. Gembala-gembala, para pemimpin-pemimpin, sama seperti ayah, harus mempunyai dua sisi ini, yaitu keras dan lembut, disiplin dan kasih. Daud ketika ia menjadi gembala, dia punya alih-alih, dia juga punya tongkat. Tongkat adalah untuk pengembalaan, tapi alih-alih dan utar-utar untuk menghadapi musuh. Dengan alih-alihnya dia bisa menghadapi serigala-serigala yang buas, singa-singa yang buas, beruang-beruang yang buas, bahkan Goliat yang menghina nama Allah. Dia selesaikan dengan satu batu saja dengan melempar pakai alih-alih. Tapi terhadap domba-dombanya, dia mengenakan tongkatnya. Dia merawati domba-dombanya. Dia sedih apabila domba-dombanya terhilang dan sesat, dia mencarinya. Itulah yang harus dimiliki oleh pemimpin. Paulus juga dalam surat-suratnya tegas, tapi kalau bertatap muka dia lembut. Dia bicara lembut. Kalau tidak lembut, tidak mungkin Eutikus sampai ngantuk-ngantuk dan jatuh, mati. Untung dia diberi karunia dan hidupkan kembali Eutikus. Nah, ini berbicara tentang apa? Keseimbangan. Paulus menegaskan, jangan engkau keras terhadap orang-orang tua. Tegurlah mereka sebagai orang tua. Tapi terhadap orang-orang muda, engkau harus tegas. Harus menegakkan disiplin. Mari kita berdoa untuk meminta dan mengelola keseimbangan ini antara keras dan lembut, disiplin dan kasih. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita. Masih dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita Dari Rumah ke Rumah. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.